Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SWJ. Mantan Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, mencerca serangan Rusia ke Ukraina, mengecam kepemimpinan Vladimir Putin. Bermaksud menyebut serangan Rusia ke Ukraina ilegal, Bush terpeleset mengucapkan invasi ilegal ke Irak. Ini sama saja mengatakan apa yang dilakukannya ke Irak semasa memimpin Amerika Serikat. Insiden salah ucap ini terjadi saat Bush menyampaikan pidato di Forum Institut George W. Bush, Rabu, 18 Mei 2022. Video yang tersebar luas di media sosial dan teksnya dikutip Russia Today, Kamis 19 Mei 2022 memperlihatkan secara jelas insiden itu. Hasilnya adalah tidak adanya checks and balance di Rusia dan keputusan satu orang untuk meluncurkan invasi brutal ke Irak yang sepenuhnya tidak dapat dibenarkan. Maksud saya Ukraina, kata Bush. In contrast, Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Ukraine. And brutal invasion of Ukraine. Ia rupanya langsung menyadari kesalahan ucapnya dan menjelaskan maksudnya. Penonton terdengar tertawa saat peristiwa itu terjadi, dan Bush kembali menggumamkan Irak sesudah itu. Dia lantas menghubungkan kesalahan itu terkait usianya, saya 75, sebelum melanjutkan pidatonya. 75. Here's the thing, and I hope people take it away from this series of seminars. Bush kemudian memuji kepemimpinan Ukraina ketika pertempuran di negara itu berlanjut ke bulan ketiga. Pada satu titik, Bush menjuluki Presiden Volodymyr Zelensky sebagai pria kecil yang keren dan courage atau Winston Churchill abad ke-21. Kata Bush membandingkannya dengan pemimpin Inggris semasa Perang Dunia II. Sebagai Presiden Amerika Serikat, George W. Bush meluncurkan invasi Irak tahun 2003 yang dengan cepat menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein di Baghdad. Serangan unilateral oleh Amerika Serikat dan sekutunya tanpa mandat PBB berubah menjadi pendudukan militer yang panjang. Hari ini, pasukan Amerika Serikat masih ada yang diposkan di Irak. Sepanjang masa pendudukan Amerika Serikat itu, sekurangnya 1 juta warga sipil Irak tewas dalam peperangan. Sebelum menggulingkan Presiden Irak Saddam Hussein, pemerintahan Bush berulang kali mengklaim memiliki informasi intelijen terkait senjata pemusnah massal di tangan Saddam Hussein. Washington terus menuduh Baghdad mengabaikan larangan mengembangkan senjata pemusnah massal setelah Perang Teluk 1991. Klaim-klaim itu kemudian terbukti tidak akurat hingga saat ini. Amerika Serikat tidak pernah menemukan senjata pemusnah massal yang dituduhkan kepada rezim Saddam Hussein di Irak. Di London, sekutu dekat George W. Bush, Tony Blair, beberapa waktu lalu juga mengomentari situasi perang di Ukraina. Menurut Tony, Barat harus berjuang mengalahkan Rusia demi mencegah Vladimir Putin melakukan hal yang sama ke negara lain. Hal ini disampaikan Tony dalam wawancaranya bersama New York Times, Selasa, 3 Mei 2022. Tony juga membantah disamakan antara invasi Inggris dan Amerika Serikat ke Irak dengan serangan Rusia ke Ukraina. Menurut Tony, invasi Inggris dan Amerika Serikat ke Irak sama sekali berbeda dengan yang dilakukan Putin. Itulah beberapa informasi seputar komentar dua tokoh Barat yang memporak-porandakan negeri Muslim Irak dan banyak lagi. Seperti tak punya malu, mereka mengecam operasi militer Rusia di Ukraina, padahal yang dahulu mereka lakukan lebih bengis dan kejam, membunuh jutaan warga sipil demi ambisi yang mengorbankan banyak pihak. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.